Kamu tahu, ada seseorang yang mencintaimu dengan cara yang begitu murni, begitu dalam, sampai kamu bahkan tidak menyadarinya. Dan hari ini, aku akan membuka matamu untuk melihat kebenaran ini. Aku tidak berbicara tentang cinta yang penuh drama, bukan cinta yang berteriak keras di media sosial, bukan juga cinta yang menuntut perhatianmu setiap saat. Ini tentang cinta yang sunyi, cinta yang hadir dalam ketenangan, cinta yang bekerja di balik layar kehidupanmu tanpa kamu sadari. Dan percayalah padaku, setelah kamu mendengar ini sampai akhir, kamu akan melihat seseorang dalam hidupmu dengan mata yang berbeda. Aku memintamu untuk tetap di sini sampai akhir, karena ini benar-benar untukmu. Sekarang, biarkan aku bertanya sesuatu yang mungkin membuat hatimu tersentak. Pernahkah kamu merasa bahwa ada seseorang yang selalu ada, tapi kamu menganggapnya biasa saja? Seseorang yang tidak pernah mengeluh ketika kamu butuh bantuan, yang tidak pernah meminta imbalan atas kebaikannya, yang tidak pernah lelah mendengarkan ceritamu yang sama berulang kali? Nah, itulah orangnya. Orang yang mencintaimu dengan cara yang paling tulus adalah orang yang kehadirannya seperti udara. Kamu tidak melihatnya, tapi kamu tidak bisa hidup tanpanya. Energi spiritual yang aku rasakan sekarang sangat kuat, dan aku tahu bahwa ada alasan mengapa kamu menemukan video ini. Ini bukan kebetulan. Alam semesta sedang berbisik padamu melalui kata-kata ini. Orang yang mencintaimu adalah seseorang yang sudah lama mengenalmu. Mungkin sejak kamu masih tidak mengerti apa itu cinta, mungkin sejak kamu masih mencari-cari jati diri. Orang ini mungkin adalah sahabatmu, mungkin adalah anggota keluargamu, mungkin adalah seseorang yang kamu temui setiap hari tapi tidak pernah kamu pandang dengan serius. Kenapa orang ini mencintaimu? Karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak melihatnya. Mereka melihat cahaya dalam kegelapanmu, mereka melihat kekuatan dalam kelemahanmu, mereka melihat keindahan dalam segala kekacauanmu. Cinta seperti ini tidak datang dari ketertarikan fisik, tidak datang dari keuntungan materi, tidak datang dari harapan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Cinta ini datang dari jiwa yang resonan dengan jiwamu, dari roh yang memahami rohmu tanpa perlu banyak kata. Dan inilah yang paling menakjubkan, orang ini mencintaimu bahkan ketika kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Ketika kamu jatuh, mereka yang mengulurkan tangan tanpa menghakimi. Ketika kamu salah, mereka yang mengingatkanmu dengan lembut, bukan dengan amarah. Ketika kamu kehilangan arah, mereka yang menjadi kompas tanpa memaksamu mengikuti jalur mereka. Mereka memberimu ruang untuk tumbuh, mereka memberimu kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, dan yang paling penting, mereka tidak pernah mencoba mengubahmu menjadi versi yang mereka inginkan. Sekarang, kalau kamu sudah merasakan ini, kalau kata-kataku ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, aku ingin kamu mengetik di komentar "Euja". Tulislah itu sebagai pengakuan bahwa kamu mengenali cinta ini, bahwa kamu sudah merasakannya, meskipun mungkin kamu belum pernah mengatakannya dengan keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari cinta yang sempurna, cinta yang mereka lihat di film, cinta yang mereka baca di novel. Mereka mencari seseorang yang akan membuat hidup mereka seperti dongeng, seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari semua masalah, seseorang yang akan membuat segalanya menjadi mudah. Tapi mereka melewatkan orang yang sudah ada di sana, orang yang sudah memberikan cinta yang sesungguhnya, cinta yang nyata, cinta yang bertahan melewati waktu dan ujian. Cinta sejati tidak datang dengan kembang api dan trompet. Cinta sejati datang dalam keheningan pagi ketika seseorang membuatkanmu kopi tanpa kamu minta. Cinta sejati hadir dalam tatapannya memahami ketika kamu sedang tidak baik-baik saja, meskipun kamu berkata, "Aku baik-baik saja." Cinta sejati terlihat dalam kesabaran seseorang yang menunggu sampai kamu siap, tanpa memberikan ultimatum, tanpa memberikan tekanan.
Ada energi tertentu yang dimiliki oleh orang yang mencintaimu dengan tulus. Ketika kamu bersamanya, kamu merasa aman untuk menjadi rentan. Kamu tidak perlu memakai topeng, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi lebih kuat dari yang sebenarnya, kamu tidak perlu menyembunyikan luka-lukamu. Mereka menerima semua bagian dirimu, bahkan bagian yang kamu sendiri tidak suka. Dan dalam penerimaan itu, ada kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Orang ini mungkin tidak sempurna. Mereka mungkin memiliki kebiasaan yang menjengkelkan, mungkin mereka tidak selalu mengatakan hal yang tepat, mungkin mereka tidak selalu memahami apa yang kamu butuhkan. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka selalu hadir. Kehadiran konsisten itu sendiri adalah bentuk cinta yang paling langka di dunia ini. Di zaman di mana orang mudah sekali pergi ketika segala sesuatunya menjadi sulit, orang yang tetap tinggal adalah harta karun yang sesungguhnya. Sekarang biarkan aku membagikan sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuka matamu lebih lebar lagi. Ada seorang wanita bernama Sari, dia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya mengejar pria-pria yang memperlakukannya dengan buruk. Dia selalu tertarik pada pria yang memberikan perhatian satu hari dan menghilang di hari berikutnya. Dia percaya bahwa drama adalah cinta, bahwa rasa sakit adalah bukti dari perasaan yang mendalam. Dia mengabaikan sahabatnya, Budi, yang sudah mengenalnya sejak mereka masih di sekolah menengah. Budi adalah orang yang selalu ada. Ketika Sari patah hati, Budi yang mendengarkan tangisannya sampai tengah malam. Ketika Sari membutuhkan seseorang untuk membantunya pindah apartemen, Budi yang datang dengan truk dan teman-temannya. Ketika Sari sakit dan tidak ada yang peduli, Budi yang membawakan makanan dan obat-obatan. Tapi Sari tidak pernah melihat Budi sebagai sesuatu yang lebih dari seorang teman. Dia menganggap kebaikan Budi sebagai sesuatu yang biasa, sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada. Sampai suatu hari, Sari mengalami kejadian yang mengubah segalanya. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan apartemennya, dan pada saat yang sama, pria yang dia pikir dia cintai meninggalkannya untuk wanita lain. Dalam momen kegelapan itu, semua orang menjauh. Teman-teman yang biasa bersamanya ketika dia bahagia tiba-tiba sibuk. Keluarganya menghakiminya dan mengatakan, "Kami sudah bilangkan." Tapi Budi tetap di sana. Dia tidak menghakimi, dia tidak mengatakan, "Aku sudah bilangkan." Dia tidak memanfaatkan kelemahan Sari. Dia hanya hadir, dengan ketenangan dan kekuatan yang membuat Sari merasa bahwa dia tidak sendirian. Kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu juga mencintai orang ini, jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mengatakannya. Hidup terlalu singkat untuk tidak mengekspresikan cinta kita kepada orang-orang yang penting bagi kita. Kamu tidak perlu mengatakan sesuatu yang dramatis atau sempurna. Kamu hanya perlu jujur. Katakan, "Aku menyadari betapa pentingnya kamu dalam hidupku," atau "Aku menghargai semua yang kamu lakukan untukku," atau bahkan sederhana, "Terima kasih sudah selalu ada." Kata-kata sederhana yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelima, bersabarlah dengan dirimu sendiri dan dengan prosesnya. Mungkin kamu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan perspektifmu. Mungkin kamu perlu menata ulang perasaanmu. Mungkin ada ketakutan atau trauma dari masa lalu yang membuatmu sulit untuk menerima cinta yang sehat. Itu semua wajar. Berikan dirimu ruang dan waktu. Yang penting adalah bahwa kamu sudah mulai membuka mata, kamu sudah mulai melihat, dan itu adalah langkah pertama yang paling penting. Ada sesuatu yang sangat powerful dalam kesadaran. Ketika kamu sadar akan cinta yang ada dalam hidupmu, ketika kamu menghargai cinta itu, seluruh energimu bergeser. Kamu mulai hidup dengan lebih banyak rasa syukur. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda.
Kamu mulai menghargai hal-hal sederhana yang sebelumnya kamu anggap biasa. Dan dalam pergeseran energi itu, kehidupanmu mulai berubah dengan cara yang indah. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius. Alam semesta selalu menempatkan orang-orang yang tepat dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Tapi kita harus cukup sadar untuk melihat mereka, kita harus cukup terbuka untuk menerima mereka, kita harus cukup berani untuk menghargai mereka. Jangan biarkan kesombongan, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan ekspektasi yang tidak realistis menghalangimu dari menerima cinta yang sudah ada di depanmu. Orang yang mencintaimu mungkin tidak sempurna, tapi mereka sempurna untukmu. Mereka sempurna dalam cara mereka memahami keanehanmu, dalam cara mereka menerima kekuranganmu, dalam cara mereka mendukung perjalananmu. Dan itu adalah jenis kesempurnaan yang sesungguhnya, bukan kesempurnaan yang superficial, tapi kesempurnaan yang berakar dalam koneksi jiwa yang mendalam. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, atau lebih tepatnya, untukmu sendiri. Setelah video ini selesai, duduklah dalam keheningan sebentar. Tutup matamu dan rasakan energi di sekitarmu. Pikirkan tentang orang-orang dalam hidupmu dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, siapa yang selalu ada? Siapa yang tidak pernah menyerah padamu? Siapa yang melihatmu dengan mata yang penuh dengan cinta, meskipun kamu tidak selalu melihat dirimu sendiri dengan mata yang sama? Ketika kamu menemukan jawaban itu, ketika wajah seseorang muncul di benakmu, percayalah pada intuisimu. Itu adalah alam semesta yang berbicara padamu. Dan kemudian, ambil tindakan. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan kesadaran ini memudar kembali ke dalam rutinitas sehari-hari. Hubungi orang itu, temui orang itu, katakan sesuatu yang akan membiarkan mereka tahu bahwa kamu melihat mereka, bahwa kamu menghargai mereka. Tidak perlu sempurna, tidak perlu dramatis, hanya perlu tulus. Karena keaslian adalah bahasa yang dimengerti oleh semua jiwa. Cinta yang tulus adalah hadiah paling berharga yang bisa kita terima dalam hidup ini. Lebih berharga dari kekayaan, lebih berharga dari kesuksesan, lebih berharga dari ketenaran. Karena pada akhirnya, ketika semua hal duniawi memudar, yang tersisa adalah hubungan yang kita bangun, adalah cinta yang kita bagi, adalah jiwa-jiwa yang kita sentuh dan yang menyentuh kita. Jangan sia-siakan hadiah ini. Jangan biarkan orang yang mencintaimu pergi tanpa pernah tahu betapa pentingnya mereka dalam hidupmu. Aku tahu bahwa kata-kata ini menyentuhmu. Aku bisa merasakan energinya melalui layar ini. Aku tahu karena kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih membuka hatimu untuk menerima pesan ini. Dan itu adalah bukti bahwa jiwamu siap untuk perubahan ini, siap untuk membuka mata, siap untuk menerima dan menghargai cinta yang sudah lama hadir dalam hidupmu. Jadi inilah pesanku yang terakhir untukmu hari ini. Jangan menunggu. Jangan menunda-nunda. Jangan biarkan ego atau ketakutan atau keraguan menghalangimu. Hidup ini terlalu singkat dan terlalu berharga untuk tidak hidup dengan penuh cinta dan penuh kesadaran. Orang yang mencintaimu sudah memberikan cinta mereka dengan murah hati. Sekarang giliranmu untuk menerima, menghargai, dan membalasnya dengan cara yang sama tulusnya. Kalau video ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, kalau kata-kata ini beresonansi dengan jiwamu, kalau kamu merasakan pergeseran energi dalam dirimu, tunjukkan padaku. Tuliskan di komentar apa yang kamu rasakan, siapa yang muncul di pikiranmu, bagaimana video ini mengubah perspektifmu. Berbicaralah dari hati, karena ketika kita berbagi dari tempat yang tulus, kita menciptakan gelombang energi positif yang menyentuh tidak hanya kita, tapi semua orang yang membaca, yang menonton, yang terhubung dengan pesan ini.
Kamu adalah bagian dari komunitas jiwa-jiwa yang sedang membuka diri untuk cinta yang lebih dalam, untuk kesadaran yang lebih besar, untuk kehidupan yang lebih bermakna. Dan aku sangat bersyukur bahwa kamu ada di sini hari ini, bahwa kamu membuka hatimu, bahwa kamu bersedia untuk melihat dan menghargai cinta yang ada dalam hidupmu. Semoga cahaya selalu menerangi jalanmu, semoga cinta selalu menyelimuti harimu, dan semoga kamu selalu memiliki keberanian untuk melihat, menerima, dan merayakan orang-orang yang mencintaimu dengan tulus. Terima kasih sudah bersama denganku sampai akhir. Dan ingat, orang yang mencintaimu sedang menunggu untuk dilihat, untuk didengar, untuk dihargai. Jangan buat mereka menunggu lebih lama lagi. Dan dalam kehadiran itu, Sari akhirnya membuka matanya. Dia menyadari bahwa cinta yang dia cari selama ini sudah ada di depan matanya selama bertahun-tahun. Dia menyadari bahwa Budi adalah orang yang mencintainya dengan cara yang paling murni, dengan cara yang tidak menuntut, dengan cara yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan ketika dia akhirnya melihat Budi dengan mata yang baru, semuanya berubah. Bukan karena Budi berubah, tapi karena Sari akhirnya melihat apa yang sudah selalu ada. Kalau kamu melihat dirimu dalam cerita ini, kalau kamu mengenali pola ini dalam hidupmu sendiri, tetaplah bersamaku. Karena apa yang akan aku katakan selanjutnya akan membantumu mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mencintaimu dengan tulus, dan seringkali tanda-tanda ini sangat halus sampai kita melewatkannya. Tanda pertama adalah konsistensi. Orang yang mencintaimu adalah orang yang konsisten dalam kehadirannya. Mereka tidak hanya ada ketika kamu dalam keadaan baik atau ketika kamu bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka ada dalam suka dan duka, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesehatan dan penyakit. Konsistensi ini adalah bukti bahwa cinta mereka tidak bergantung pada keadaan eksternal, tapi berasal dari tempat yang lebih dalam. Tanda kedua adalah bahwa mereka mendengarkan, bukan hanya mendengar. Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah ketika suara masuk ke telinga tapi tidak masuk ke hati. Mendengarkan adalah ketika seseorang benar-benar hadir dalam percakapan, ketika mereka mengingat detail kecil yang kamu ceritakan, ketika mereka menanyakan kabar tentang hal-hal yang kamu khawatirkan minggu lalu. Orang yang mencintaimu mendengarkanmu dengan seluruh keberadaan mereka. Tanda ketiga adalah bahwa mereka mendukung pertumbuhanmu, bukan mengendalikanmu. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberikan ruang untuk tumbuh. Mereka tidak mencoba mengubahmu menjadi versi yang mereka inginkan. Mereka tidak merasa terancam ketika kamu berhasil. Mereka tidak mencoba membuatmu kecil agar mereka merasa besar. Sebaliknya, mereka merayakan setiap pencapaianmu, mereka mendorongmu untuk mengejar mimpimu, mereka percaya pada potensimu bahkan ketika kamu sendiri ragu. Tanda keempat adalah bahwa mereka melihatmu, benar-benar melihatmu. Bukan hanya penampilanmu, bukan hanya pencapaianmu, bukan hanya apa yang kamu tunjukkan kepada dunia. Mereka melihat jiwamu, mereka melihat luka-lukamu, mereka melihat ketakutanmu, mereka melihat impianmu yang paling dalam. Dan dalam melihat semua itu, mereka tetap memilih untuk tinggal. Itu adalah bentuk cinta yang paling langka dan paling berharga. Tanda kelima adalah intuisi dan energi. Ada bahasa yang tidak perlu kata-kata antara dua jiwa yang terhubung. Kamu bisa merasakan ketika mereka khawatir tentangmu, meskipun mereka tidak mengatakan apapun. Kamu bisa merasakan ketika mereka senang melihatmu bahagia, meskipun mereka tidak mengekspresikannya dengan cara yang dramatis. Energi mereka menenangkanmu, kehadiran mereka membawa kedamaian, bahkan dalam keheningan. Ini adalah koneksi spiritual yang melampaui pemahaman logis. Tanda keenam adalah pengorbanan tanpa pamrih.
Mereka rela mengorbankan waktu mereka, energi mereka, bahkan kenyamanan mereka untuk kebaikanmu. Dan yang paling penting, mereka melakukannya tanpa membuat kamu merasa berhutang. Mereka tidak menyimpan catatan tentang apa yang sudah mereka lakukan untukmu. Mereka tidak menggunakan kebaikan mereka sebagai senjata di kemudian hari. Mereka memberikan karena memberi adalah sifat alami cinta mereka. Kalau kamu mengenali tanda-tanda ini pada seseorang dalam hidupmu, aku ingin kamu mengirim video ini kepada seorang teman. Kirimkan kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkan untuk mendengar pesan ini. Karena semakin banyak orang yang membuka mata terhadap cinta yang sejati, semakin banyak cinta yang akan beredar di dunia ini. Sekarang, pertanyaan yang mungkin muncul di benakmu adalah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah mengenali orang ini, aku sudah melihat tanda-tandanya, tapi bagaimana caranya untuk merespons cinta ini dengan cara yang benar? Pertama dan yang paling penting, akui dan hargai. Jangan menganggap kehadiran mereka sebagai sesuatu yang biasa. Jangan menunggu sampai mereka pergi untuk menyadari betapa berharganya mereka. Katakan terima kasih, tunjukkan apresiasi, biarkan mereka tahu bahwa kamu melihat semua yang mereka lakukan. Kedua, balaslah dengan kehadiran yang sama. Cinta adalah jalan dua arah. Kalau mereka selalu hadir untukmu, hadirlah juga untuk mereka. Tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka, perhatikan kebutuhan mereka. Jangan hanya mengambil, tapi belajarlah untuk memberikan dengan cara yang sama tulusnya. Ketika kamu mulai memberikan perhatian yang sama, kamu akan menemukan bahwa cinta itu tumbuh dan memperdalam dengan cara yang indah. Ketiga, lepaskan ekspektasi tentang bagaimana cinta seharusnya terlihat. Masyarakat telah mengajarkan kita untuk mengharapkan cinta yang penuh dengan grand gesture, dengan kejutan besar, dengan deklarasi dramatis. Tapi cinta yang sesungguhnya seringkali jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Cinta yang sesungguhnya adalah dalam hal-hal kecil yang konsisten, bukan dalam hal-hal besar yang sesekali. Lepaskan fantasi tentang cinta yang sempurna dan terima cinta yang nyata yang ada di depanmu. Keempat, komunikasikan perasaanmu dengan jujur.